Shalom dan selamat siang kepada teman-teman yang saya kasihi dan kepada Ibu Victoria Violin selaku guru pengampu bidang studi IPA Biologi kelas 10. Saya, Layoni Distaria Hyasinta Rumapea, siswi dari kelas 10 MIA 2 SMA Kristen Makedonia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit meningitis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi penyakit meningitis. Penyakit meningitis ini adalah penyakit infeksi yang terjadi pada bagian selaput otak manusia dan juga terjadi pada bagian saraf tulang belakang manusia. Selain itu, penyakit meningitis juga memiliki beberapa gejala tertentu pada penderitanya. Di antaranya ada 4 gejala utama, yaitu yang pertama, seorang penderita penyakit ini akan mengalami demam tinggi yang disertai kejang-kejang, muntah-muntah, dan sensitivitas terhadap cahaya. Kemudian yang kedua, penderita penyakit ini akan mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dan yang ketiga, seorang penderita yang mengalami penyakit ini akan mengalami sakit pada bagian tulang leher. Dan yang keempat, seorang penderita penyakit meningitis akan mengalami timbulnya ruam-ruam merah pada permukaan kulit mereka. Sebagai contoh pada gambar di samping ini adalah contoh ruam-ruam merah yang terjadi pada seorang penderita penyakit meningitis. Kemudian, kenapa gejala-gejala ini bisa terjadi? Tentu saja ada yang menyebabkannya dan ada suatu proses di belakang itu. Sebelum beralih ke penyebab dan proses bagaimana bisa terjadi gejala-gejala tersebut, perlu kita ingat bahwa penyakit meningitis memiliki 4 jenis. Di antaranya yang pertama adalah meningitis bakterialis, yang kedua adalah meningitis virus, yang ketiga adalah meningitis parasit, dan yang terakhir adalah meningitis jamur. Namun pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan meningitis bakterialis. Sesuai dengan judulnya, meningitis bakterialis ini tentu penyebab utamanya adalah bakteri. Nama bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit ini adalah bakteri Streptococcus pneumoniae. Bagaimana bakteri ini bisa berada di dalam tubuh kita? Hal itu bisa saja terjadi karena kita tanpa sadar melakukan kontak dekat dengan seseorang yang sedang menderita penyakit meningitis. Kemudian, bagaimana proses bakteri ini sehingga bisa terjadi penyakit meningitis? Seperti yang kita lihat pada video di samping, terlihat bahwa bakteri mengalir melalui aliran darah yang terdapat di dalam tubuh manusia. Bakteri itu mengalir dan menyebar ke otak. Kemudian setelah ke otak, bakteri tersebut selanjutnya akan mengalir ke bagian sumsum tulang belakang manusia. Setelah bakteri tersebut menyebar ke bagian-bagian tersebut, maka terjadilah peradangan oleh neutrofil, monosit, dan limfosit. Peradangan tersebut mengakibatkan terkumpulnya cairan di dalam otak kita serta terjadi peningkatan intrakranial di dalam otak kita atau biasanya yang disebut dengan TIK. Tentu saja ini adalah hal yang sangat membahayakan bagi manusia, teman-teman. Oleh sebab itu, penyakit ini harus ditangani dengan cepat atau jika tidak penyakit ini akan berakibat fatal bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini sungguh berbahaya, teman-teman. Tetapi kita tidak perlu terlalu khawatir karena di Indonesia sudah terdapat 2 vaksin penyakit meningitis. Di antaranya yang pertama adalah vaksin Meningococcus polysaccharida dan yang kedua adalah vaksin Meningococcus conjugate. Tetapi walaupun di Indonesia sudah terdapat 2 vaksin tersebut, kita juga harus tetap melakukan pencegahan agar kita terhindar dari penyakit meningitis ini, teman-teman. Di antaranya kita dapat mencegahnya dengan melakukan rutin berolahraga, menghindari asap rokok, serta kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, teman-teman. Sekian penjelasan video penyebab penyakit meningitis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.